memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf harus mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Ya kalau melihat seluruh rangkaian kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf harus mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Di mana-mana selalu terjadi korupsi, terutama kalau menyangkut kasus yang korupsi. Jadi korupsi itu menimbulkan korupsi baru justru di pengadilan. Jadi oleh sebab itu saya terus terang tidak tahu lagi ya, untuk mengatakan harus direformasi. Ini kan sudah produk reformasi. Jadi di awal reformasi itu kita menjadikan hakim itu sebagai institusi yang independen, dilepaskan dari pemerintah, disatukan ke Mahkamah Agung dalam satu atap. Itu kan maksudnya dalam rangka reformasi. Lalu dibentuk komisi yudisial untuk ngawasi hakim semula, kemudian ditujukan malah ke hakim-hakim agung saja gitu, dibatasi. Dan beberapa waktu terakhir ini lalu yaitu kasus demi kasus bermunculan, dan itu semakin sangat mengerikan karena permainannya itu melibatkan bukan hanya lagi perseorangan oknum yang diam-diam, tapi kalau melihat kasus terakhir ini kan sudah melibatkan banyak orang di sebuah instansi. Nah, untuk itu saya lebih melihat pada politisnya. Itu rupanya sih Kejaksaan Agung ini sekarang bagus ya. Langkah-langkahnya yang terakhir ini relatif bagus dan mungkin menjadi yang paling tidak saat ini menjadi yang terbagus di antara penegak hukum yang lain dengan temuan-temuan dan langkah-langkahnya. Meskipun sebenarnya kita tahu kalau Kejaksaan Agung itu diberi keleluasaan yang lebih gitu, saya kira lebih banyak lagi yang akan ditemukan. Karena saya melihat Kejaksaan Agung sendiri pada tahap tertentu tidak berani lanjut ya. Paling yang tertangkap pertama aja atau tertangkap tangan, lalu yang di atasnya lagi tidak dilanjutin. Itu banyak hal yang terjadi seperti itu. Misalnya Pertamina itu kemana itu sekarang kasusnya. Kemudian kasus pagar laut itu sudah saling lempar kejaksaan dan polisi, apakah ini korupsi atau bukan gitu. Kata polisi tidak ada korupsi di pagar laut itu karena tidak ada kerugian negara. Padahal korupsi itu tidak harus merugikan negara. Yang banyak dihukum tuh korupsi itu justru yang tidak merugikan negara. Misalnya ketua MK itu kan tidak merugikan negara, dia menerima uang dari masyarakat. Kemudian ada hakim, kalau tidak salah siapa yang dari Semarang, tuh, hakim agung yang baru ditangkap, tidak ada merugikan negara. Oh, ini integritas hakimnya. Saya kira integritas hakimnya mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Kalau pimpinannya punya integritas, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Integritas untuk berani melakukan penataan dan melangkah secara lebih tegas terhadap kasus-kasus. Tidak lagi mencoba, misalnya seperti kasus Zaruf itu. Kan dulu dia disebutkan melibatkan banyak orang karena katanya ngurus perkara selama 10 tahun. Coba sekarang di pengadilan hanya dia sendiri yang muncul gitu ya. Tidak ada pelaku lainnya, tidak disebut. Nah, menurut saya, menurut analisis teman-teman ini banyak kemungkinan tuh banyak yang masih disimpan oleh Kejaksaan Agung. Dan Mahkamah Agung sekarang mungkin banyak kartu-kartu trufnya yang dipegang oleh Kejaksaan Agung, dan itu mungkin akan terus dibuka ya sedikit demi sedikit. Gitu kira-kira kalau analisis.